mohon izin Bapak dan Ibu penguji yang terhormat. Dalam kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Ini adalah kartu peserta uji kinerja saya, yaitu nama Sukaryo Wiharja SPD, NIM 2212828, nomor UKG 201699553377. Peserta dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan bidang studi, bimbingan dan konseling kategori 1 tahun 2022. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bekerja di SMK Bina Patriot, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022, mulai jam 10 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi kegiatan uji kinerja dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 bimbingan dan konseling tahun 2022. Adapun praktik pembelajaran yang dilaksanakan ialah praktik pembelajaran bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Topik yang diangkat ialah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Komponen layanannya itu komponen layanan dasar, bidang layanannya bidang pribadi dan belajar. Fungsi layanannya ialah pengembangan. Tujuannya peserta didik mampu membangun dirinya untuk lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Sasaran layanannya itu peserta didik kelas 12 pemasaran. Adapun waktunya selama 45 menit. Metode dan teknik yaitu diskusi kelompok dan problem solving. Untuk lebih lengkapnya silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan dalam kesempatan kali ini sengaja Bapak mengundang kalian dalam sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan dan konseling, terutama di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Di sini sebelum kita mulai acara bimbingan kelompok ini, saya mohon salah satu dari antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia? Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai belajar, baik, mulai. Selesai. Mereka sudah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan bimbingan kelompok ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Saya di sini mengundang 10 orang ya, dan alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Absen terlebih dahulu ya. Elsa Rianti, Abdi Pahlawian, Sofi Supardi, Amelia Putrisari, Siti Nur Asia, Elisa Elizabeth, Sulastri Maharani, Eni Susilawati, Hayalia, dan Nur Afni Fazlia. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Sebelumnya walaupun Bapak sudah mengabsen ya, agar kita lebih akrab lagi, ya, lebih kenal lebih dekat lagi, ya, karena ada pepatah tak kenal maka sayang, ya, supaya terjalin antara Bapak dan kalian untuk saling menyayangi, ya. Nah, Bapak akan mempersilahkan kepada kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari yang paling sebelah kiri dari Bapak ya. Silakan mulai dari ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Fazlia. Saya dari kelas 12 Bisnis dan Pemasaran. Dan cita-cita saya suatu saat nanti pengen menjadi orang yang sukses. Ya, alhamdulillah pengen jadi orang sukses ya. Silakan selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia. Saya dari kelas 12 Bisnis dan Pemasaran. Cita-cita saya insya Allah ingin menjadi seorang dokter. Ya, pengen jadi dokter ya, mudah-mudahan terkabul cita-citanya ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Eni Susilawati. Saya dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Cita-cita saya mau jadi wanita karir. Ya, ini pengen jadi wanita karir ya, jadi disibukkan nanti ya, mudah-mudahan berhasil juga. Perkenalkan, nama saya Sulasi Marani.
Bisnis Daring dan Pemasaran. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Ya, Sulastri pengen jadi polisi. Mudah-mudahan sukses gitu ya. Selanjutnya silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Dizari Fatia. Saya dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Cita-cita saya menjadi dokter. Ya, pengen jadi dokter juga ya. Mudah-mudahan terkabul juga. Karena di sini terdiri dari 10 orang. Dalam bimbingan kelompok ini kita bikin 2 kelompok gitu ya. Yang mana terdiri dari satu kelompoknya itu nanti terdiri dari 5 orang. Nanti kelompok A terdiri 5 orang, kelompok B juga terdiri dari 5 orang. Nah, untuk mempersingkat waktu pembentukan kelompok ini mungkin lebih jelasnya sesuai absen aja gitu ya. Jadi absen urutan pertama sampai ke-5 itu menjadi kelompok A, dan urutan ke-6 sampai ke-10 menjadi kelompok B gitu ya. Kalau seperti itu, mari kita buat kelompoknya terlebih dahulu. Silahkan buat kelompoknya. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan penyampaian materi, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, apakah sudah semuanya memahami tentang tugasnya semua? Ya, Bapak? Saya belum paham terus apa yang saya lakukan. Oke, baiklah. Karena di sini ada yang perlu ditanyakan, kenapa, apa yang saya lakukan ya di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang harus dilakukan oleh para peserta semua yaitu membahas tentang permasalahan yang ada. Ya, permasalahan yang ada ini dalam kategori yang saya angkat topik di saat ini ialah tentang motivasi belajar yang menurun gitu ya. Sehingga diperlukan adanya bimbingan kelompok terkait cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Tugas dari kalian ialah untuk mendiskusikan permasalahan yang ada tersebut, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, apa sih penyebabnya, itu yang harus kalian diskusikan. Tugasnya berdiskusi dengan anggota dari semua masing-masing kelompok, begitu ya, paham ya? Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak akan membagikan permasalahan yang ada. Tadi sudah sampaikan bahwa permasalahannya itu tentang motivasi belajar yang menurun gitu ya. Nah, nanti kalian dari setiap kelompok silahkan diskusikan. Bapak berikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait dengan menurunnya motivasi belajar. Ya, intinya kalian pasti memahami bagaimana sih caranya untuk meningkatkan motivasi belajar, gitu ya, pasti bisa paham. Ya, nanti dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan waktu selama 15 menit menyaksikan video ya. Dalam video tersebut banyak materi yang kalian dapatkan ya. Nanti catat juga ya, apa yang kalian dapatkan setelah melihat video ya. Nanti semuanya itu dirangkum ya. Hasil diskusi dari teman-teman semuanya dirangkum. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya silakan sambil lihat video juga. Nanti setelah video ini selesai silakan dimatikan, diskusikan. Dari tugas-tugas kalian itu mendiskusikan saat ini ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ke materi, supaya saya ingin tahu sebatas mana konsentrasi kalian untuk mendapatkan materi, saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Dimana ice breaking yang akan saya sampaikan itu tentang konsentrasi ya. Kalian bisa mengikuti apa yang saya instruksikan ya. Paham ya? Nah, ice breakingnya ialah yang saya sampaikan, ikuti tangan saya ya. Nanti tangan kalian mengikuti gerakan tangan saya, bukan mengikuti mulut saya ya. Nanti gerakan di sini akan kelihatan yang konsentrasi atau tidak ya. Nanti dari hasilnya nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, sebelumnya silahkan taruh bukunya terlebih dahulu. Nah, setelah ditaruh silahkan kita berdiri ya, biar lebih semangat lagi ya, biar lebih fresh lagi. Nah, pertama acungkan tangan kanannya. Setelah diacungkan, goyangkan tangannya. Setelah digoyangkan, geser ke kiri, geser ke kanan, geser kiri, geser kanan. Selanjutnya dada ya. Setelah dada, ikuti tangan saya, pegang hidung. Ada yang tidak konsentrasi ya, ikuti tangan saya. Ulangi lagi, ikuti tangan saya.
Ya, ikuti tangan saya ya. Pegang pipi. Nah, itu semua ya. Pegang pipi. Pegang jidat. Pegang mata. Pegang hidung. Acungkan tangannya lagi. Dadah, sampai di sini ya. Breaking tadi yang mudah-mudahan konsentrasinya maksimal gitu ya, walaupun tadi di ice breaking masih ada yang kurang konsentrasi gitu ya. Tidak mengikuti instruksi tangannya, malah mengikuti instruksi dari mulutnya gitu ya. Sedangkan instruksi yang disampaikan harus instruksi tangan ya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan di dalam penyampaian materi nanti semuanya konsentrasi gitu ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti ya, tahap untuk membahas setiap permasalahan yang ada gitu ya. Baiklah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kan sudah dibentuk per kelompok gitu ya. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah permasalahan tentang meningkatkan motivasi belajar, di mana nanti dari tayangan tersebut, dari video yang Bapak tayangkan, nanti kalian bisa disimak, saksikan apa aja sih poin-poin penting yang didapatkan dari video tersebut gitu ya. Nanti setelah kalian dapatkan materi-materi yang didapat mulai dari video, silahkan diskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Setelah didiskusikan, nanti dicatat dan Bapak minta salah satu dari masing-masing kelompok itu untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nanti setelah diskusinya selesai, presentasikan. Setelah dipresentasikan, misalnya dari kelompok A mempresentasikan, kelompok B boleh bertanya kepada kelompok A terkait apa yang tidak dimengerti oleh salah satu dari anggota kelompok B. Begitupun dengan sebaliknya, kelompok B presentasi, kelompok A boleh bertanya ya. Nah sampai di sini paham ya. Nah kalau sudah paham, Bapak akan menayangkan sebuah video, silahkan disimak, silahkan ditonton, dan silahkan dicatat materi-materi yang didapatkan dari hasil melihat video berikut ini ya. Silahkan kita mulai. Pernah nggak sih kamu nemuin gregetnya belajar saat kamu nemu kepuasan sendiri ketika kamu bisa ngerjain soal yang sulit, atau pas paham konsep-konsep tertentu? Mungkin ada yang lumayan sering ngalamin, atau ada juga yang cuma pernah sesekali doang. Nah, itu adalah bibit-bibit motivasi intrinsik, motivasi level 5. Di tingkat ini kamu belajar juga bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu. Bagus. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelic. Dari kata auto itu artinya sendiri, dan telos itu artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang itu bersifat autotelic kalau dia tuh sendirinya merupakan tujuan. Jadi kalau kamu senang belajar karena demi belajar semata, karena seru, ya itu artinya autotelic. Kalau kamu hobi gambar, meskipun gambar itu ujung-ujungnya enggak. Motivasi dari dalam diri ini. Satu, otonomi ini maksudnya adalah pengalaman bahwa kita perlu merasa kalau kita punya kuasa untuk mengubah nasib kita, bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup kita. Kita ngontrol apa yang kita lakuin, bukan karena terpaksa. Kalau dalam belajar sesuatu, ketika kamu bisa memilih belajar materi apa dan punya pilihan aktivitas, misalnya belajarnya mau pakai video atau pakai media interaktif atau mau pakai media lab, itu semua bisa bikin kamu merasa punya yang namanya otonomi. Jadi penting buat kamu untuk membuat belajar itu jadi aktivitas yang emang pengen kamu lakuin, bukan karena terpaksa. Jadi kuncinya ya harus tahu apa pentingnya belajar suatu materi buat diri kamu sendiri. 2, kompetensi. Kamu jago di suatu bidang itu karena suka sama bidangnya, atau kamu suka sebuah bidang karena kamu dulu buat diri kamu sendiri untuk belajar. Mesti sabar dulu. Ngembangin skill dan pengetahuan itu butuh proses. Prosesnya mungkin menderita, nggak nyaman, tapi nanti hasilnya bikin senang. 3, keterkaitan. Manusia itu selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kita butuh punya. Setelah menyaksikan video tadi dan juga sudah diskusi sama anggota kelompoknya, Bapak mohon
sesuai dari instruksi awal. Jadi salah satu di antara anggota kelompok baik kelompok A maupun kelompok B untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan, hasil dari diskusi dari teman-teman tadi ya. Nah, untuk kelompok A silakan persiapkan untuk mempresentasikan 1 orang, dan kelompok B presentasi 1 orang. Dan sebelum pindah ke kelompok B boleh bertanya kepada kelompok A terkait apa yang belum dipahami ya. Begitupun nanti sebaliknya, kelompok B berpresentasi, ada yang tidak dipahami, kelompok A boleh bertanya ke kelompok B. Bisa dimulai ya. Nah, untuk itu kelompok A silakan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya. Silakan berdiri ya, 1 orang untuk presentasi. Ya, silakan. Saya akan mewakilkan dari kelompok A hasil diskusi dari kelompok saya. Yang dimaksud dengan belajar itu yaitu belajar merupakan suatu proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang, dan belajar mencakup sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Ya, masih ada dari kelompok A yang menambahkan? Ya, silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu cara meningkatkan belajar. Kita punya 5 poin penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, bergaul dengan orang-orang yang memang senang untuk belajar. Dari hal itu, kita bisa belajar apapun dan tentang hal apapun itu. Contohnya bisa dari internet. Selain itu, bergaul itu memang sangat penting ternyata teman-teman. Contohnya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang optimis dan berpikiran positif. Selain itu, kita juga bisa mencari motivator agar kita semakin bersemangat dalam belajar. Oke, terima kasih ya. Berikan aplaus kepada kelompok A yang telah presentasi. Nah, selanjutnya dari kelompok B, apakah ada yang perlu ditanyakan terhadap hasil presentasi dari kelompok A tersebut? Ada? Ya, silakan dipertanyakan ke kelompok. Jadi apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Ya, silakan dijelaskan kelompok A. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok B. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku seseorang, dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh setiap orang. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, ya oke. Terima kasih kepada kelompok A yang telah presentasi dan memberikan jawaban yang sesuai terhadap pertanyaan yang diberikan oleh kelompok A. B ya. Selanjutnya kelompok B, saya harap perwakilan dari kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok setelah diskusi tadi, menyaksikan videonya tadi. Silakan sampaikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok B yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motivasi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran. Kemudian membantu untuk mengambil inisiatif untuk bertindak secara efektif. Kemudian untuk bertahan menghadapi kegagalan atau frustasi. Dari motivasi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama ada autonomi, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga ada keterkaitan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok B ya sudah mempresentasikan. Berikan aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin dari kelompok A ada yang ingin bertanya kepada kelompok B. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, silakan. Yang mendasari dari motivasi belajar itu apa sih? Ya, kelompok B silakan ditanggapi pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Motivasi mendasari itu ada 3 macam, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Sudah dijawab ya, bisa dipahami. Ya, kalau sudah bisa dipahami berarti sudah menyimpang ya. Artinya di sini setiap permasalahan yang ada kita bisa menyelesaikan gitu ya. Tadi kalian kan awalnya tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan motivasi belajar yang menurun. Setelah kalian menyaksikan video tadi, terus setelah diskusi juga dengan teman-teman, muncullah ide-ide, pemikiran-pemikiran sehingga dapat keluar dari masalah tersebut ya. Tadi kalian sudah diskusi, sudah selesai semua ya. Sekarang paham berarti kan tentang bagaimana caranya untuk keluar dari masalah tentang motivasi belajar. Nah, di samping itu juga selain kalian tadi menyaksikan video, Bapak juga akan memberikan materi terkait cara untuk meningkatkan motivasi belajar ya. Nanti kita
saksikan atau kita jelas lagi ya. Kesempatan kali ini juga Bapak akan memberikan materi atau tambahan informasi terkait dengan meningkatkan motivasi belajar, di mana kita akan belajar bagaimana cara-cara untuk meningkatkan motivasi tersebut ya. Kita mulai ya. Jadi di sini meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yang harus dipahami itu ialah motivasi. Sebelum Bapak jelaskan tentang motivasi, ada yang tahu apa sih yang disebut dengan motivasi? Silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang pertama itu apa? Tentang motivasi. Motivasi itu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran. Ya, menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran atau tujuan ya. Memunculkan keinginan-keinginan atau hasrat ya, supaya mau belajar, supaya mau membuka buku, mencari informasi dari internet, bisa gitu ya, mencari informasi dari manapun itu bisa. Yang namanya belajar itu dari manapun kita bisa mendapatkannya. Selanjutnya ada lagi. Oke, silakan, apa itu? Membantu untuk mengambil inisiatif untuk bertindak secara efektif. Ya, untuk mengambil inisiatif untuk bertindak secara efektif atau tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai tujuannya mau belajar malah kegiatan yang lain yang dilakukan. Misalnya buka handphone gitu ya. Sekarang kan medianya handphone rata-rata ya. Mau belajar niatnya. Pada saat buka handphone ternyata niatnya mau belajar malah buka hal-hal yang lain. Misalnya malah buka akun TikTok gitu ya. Sebelum belajar selfie dulu gitu ya. Sebelum belajar buka TikTokan dulu. Pas itu setelah itu TikTokan selesai main game dulu. Akhirnya belajarnya malah tidak jadi. Efektif nggak sesuai gitu ya. Harus tepat sasaran dulu ya. Selanjutnya motivasi. Yang selanjutnya apa, ada yang tahu? Oh, ya silakan. Apa sih yang disebut motivasi? Untuk bertahan menghadapi kegagalan atau frustasi. Ya baiklah. Secara itu mampu bertahan menghadapi kegagalan, yang sesungguhnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Misalnya kita awalnya bikin kue misalnya itu, kalau perempuan lah hobi bikin kue, ternyata pas bikin kue niatnya bagus gitu ya, bahan-bahannya udah disesuaikan, ternyata pas diolah akhirnya malah gagal gitu ya. Yang tadinya harus mengempung malah bantet gitu ya, yang tadinya harus empuk malah jadi keras gitu ya. Ya itu salah satu kegagalan. Nah dari kegagalan itu kita bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki gitu ya. Nah disitulah harus muncul motivasi untuk belajar supaya meningkat lagi gitu ya. Selanjutnya selain motivasi juga itu ada tentang kemampuan untuk motivasi. Kemampuan atau motivasi itu yang pertama dari apa? Dorongan prestasi. Karena ingin meraih prestasi, pengen jadi juara, maka kita harus belajar gitu kan ya. Kalau tidak mau belajar, gimana cara dapat prestasi ya? Kalau di rapot aja ya, di rapot kalau kita nggak belajar pasti nilainya kecil ya. Gimana mau dapat prestasi? Nggak akan tercapai ya. Selanjutnya daripada kemampuan motivasi itu apa lagi? Tentang komitmen kita harus mau belajar, bersungguh-sungguh belajar. Saya harus mau belajar nih, harus giat belajar supaya tercapai keinginan saya ya. Supaya belajarnya meningkat, prestasinya juga meningkat, semuanya meningkat, kita harus punya komitmen, harus mau belajar, gitu ya. Kalau nggak mau belajar, nggak bakal pinter, gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Inisiatif atau pemikiran yang untuk perubahan, ya. Dari awalnya begini harus begitu, gitu. Yang tadinya gagal harus sukses. Jangan sampai yang tadinya gagal harus gagal lagi, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada perubahan. Kita punya inisiatif. Ya, jangan hanya muncul dari seseorang suruh begini-begini ngikutin aja, tapi salah. Tapi kita harus punya dari dasar pemikiran kita sendiri supaya keluar motivasi itu muncul dari dasar pemikiran kita. Kita punya inisiatif, punya rencana juga. Selanjutnya cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu ada beberapa hal yang menjadi cara. Yang pertama itu bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Nah, kalau kalian bergaul dengan orang-orang malas pasti akan ikut malas. Kalau bergaul dengan orang-orang yang senang dengan belajar maka akan ikut senang belajar. Ya, jadi bergaulah dengan orang-orang yang senang dengan belajar. Artinya bergaul dengan orang-orang yang selalu bertindak positif ya.
kegiatan-kegiatan yang sering ngaji, temennya ngaji ikut ngaji gitu ya, yang sering bermain game pasti ikut main game ya. Sama dengan apapun kita bergaul, nanti kita akan terbawa oleh arus yang ada di sebuah pergaulan tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah belajar tentang apapun ya. Kalau belajar kan tidak mesti dibatasi oleh satu hal saja ya. Kalau di sekolah kan misalnya pelajaran PPKN, belajar tentang PPKN, belajar matematika tentang matematika gitu ya. Nah di sini yang dijadikan motivasi belajar itu belajar tentang apapun yang ada, apapun yang ingin kalian ketahui ya. Bukan hanya terpaku pada satu permasalahan saja ya, atau satu hal saja terkait pembelajaran. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu belajar dari internet. Nah kalau sekarang lebih canggih ya. Kalau dulu kan belajar itu harus dari buku paket, kalau sekarang mudah, punya handphone semua kan ya. Nah di handphone kita bisa cari sumber ilmu pengetahuan, belajar dari internet tentang apapun itu ya. Tinggal klik di Google, akan keluar yang kita inginkan ya. Misalnya cara memasak, akan muncul cara-cara memasak. Cara belajar, akan muncul cara-cara belajar. Itu mudah ya sekarang, bisa belajar dari internet ya. Selanjutnya ialah bergaul dengan orang-orang yang optimis, selalu berpikir positif. Jadi berpikirannya itu tentang kebaikan-kebaikan. Misalnya bergaulnya dengan teman-teman yang sering di organisasi kerohanian misalnya ya, ingin mengadakan acara pengajian setiap 1 minggu sekali. Ini selalu berpikir seperti itu. Ingin berpikir ada kegiatan-kegiatan positif. Sehingga kita akan terbawa dengan arus-arus yang positif. Itu hal-hal yang baik ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima itu mencari motivator, atau motivator itu bisa dengan guru konseling, guru BK ya, itu bisa. Pak, bagaimana saya harus meningkatkan motivasi belajar saya? Ini cari motivatornya. Itu dari orang-orang yang berpengalaman bisa. Selain dari orang berpengalaman juga kalian bisa konsultasi kepada guru kelas, wali kelas, gitu ya. Guru-guru di sini kan banyak ya. Ajak ngobrol tentang bagaimana caranya agar kalian bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan mungkin cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Bermanfaat buat Bapak juga, bermanfaat buat kalian juga, dan mudah-mudahan juga setelah kegiatan ini motivasi belajar kalian semakin meningkat, semakin mendapatkan prestasi yang tinggi gitu ya. Mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagaimana tadi cita-citanya yang sangat tinggi-tinggi sekali ya. Mudah-mudahan setelah rajin belajar, nilainya tinggi, terus hasilnya maksimal. Bisa kegiatan bimbingan kelompok ini, materi yang sudah sampaikan, ya video diskusi ya sama teman. Apa saja hal yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan. Dari bimbingan kelompok ini, saya pribadi jadi tahu apa itu cara meningkatkan motivasi belajar teman-teman. Jadi contohnya itu kita itu harus memilih pergaulan yang baik, yang ranahnya ke ranah positif dan optimis. Selain itu kita juga tahu bahwasanya belajar tidak hanya dari materi sekolah saja, tapi juga dari materi-materi di luar sana, dari hal apapun dan tentang apapun. Terima kasih. Ya, baiklah, kalau seperti itu berarti sudah menyimak ya, sudah paham tentang kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Selanjutnya kalian bisa mendeskripsikan apa saja sih yang menjadi kelemahan-kelemahan kalian dalam meningkatkan motivasi belajar. Selama kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, dalam proses belajar mengajar juga kalian akan menilai diri kalian. Apa saja yang menjadikan diri kalian menjadi lemah terhadap meningkatkan motivasi belajar tersebut. Kenapa nilai saya bisa turun, gitu ya? Kenapa prestasi saya menurun? Itu kalian bisa menjabarkan sendiri. Dan selanjutnya kita di sini bisa lebih kuat lagi. Setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian saya yakin mampu meningkatkan motivasi belajar kalian ya, sehingga prestasi kalian bisa meningkat lagi, bisa naik lagi ya. Terus nilai-nilai rapot juga tinggi lagi semua ya. Mudah-mudahan dari kegiatan kita kali ini manfaatnya kita rasakan ya, mulai dari hari ini sampai ke berikutnya dan selanjutnya ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya.
Dasar kegiatan kita hari ini mudah-mudahan menjadi dasar juga buat kita melakukan peningkatan terhadap motivasi belajar ya. Kemampuan kalian kalau ditingkatkan lagi, prestasi kalian kalau ditingkatkan lagi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini, manfaatnya silahkan kalian rasakan. Kalau misalnya nanti setelah kegiatan bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada Bapak, bisa melalui WhatsApp, karena kan sudah ada di grup juga, kita sudah masuk grup ya, dan bisa juga datang ke ruang BK untuk menyampaikan konsultasi terkait masalah apapun, baik itu tentang motivasi belajar, tentang kehidupan kalian sehari-hari, silahkan sampaikan, datang langsung dan melalui bisa WhatsApp. Yang sebelumnya buat janji terlebih dahulu ya, buat janji kalau Bapak ingin melakukan bimbingan atau melakukan konseling itu terkait hal yang atau masalah yang kalian hadapi, bisa dipahami ya. Dan mungkin kegiatan bimbingan kelompok kali ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam mungkin Bapak sampai di sini dulu ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan tadi yang pimpin doa terlebih dahulu untuk penutupan. Baik, sebelum pulang anak-anak ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Bapak mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaiannya ada yang tidak berkenan di hati semuanya. Mohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.